Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagja Channel ya. Terima kasih buat para penonton setia Bagja Channel dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya teman-teman, di pembahasan kali ini saya akan membahas tutorial SketchUp. Nah di sini ini warna baru khususnya di Bagja Channel ya. Selama ini saya bahas teori untuk perhitungan, dan kali ini saya akan membahas teori di penggambaran. Namun sebelum melangkah lebih jauh, saya akan memberikan tutorial dasar-dasarnya dulu ya guys. Tanpa berlama-lama, ayo kita tonton, jangan di skip biar fokus ya mempelajarinya. Sebelum nonton jangan lupa di like jika kalian suka, di share ke teman-teman kalian jika bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe. Oke guys, let's go, enjoy. Nah di sini saya mempunyai software SketchUp 2018 ya. Boleh langsung dibuka saja. Nah seperti ini tampilan di SketchUp Pro 2018. Jadi keunggulan di sini di 2018 itu mungkin lebih banyak bisa nambah plugin dan sebagainya ya, karena yang masih yang lama-lama itu ya terbatas lah intinya. Sebelumnya saya pernah pakai 2016 namun masih kurang memuaskan, akhirnya saya menginstal di SketchUp Pro 2018. Langsung kita start using. Kita masuk ke SketchUp-nya ya, maklumlah butuh proses karena ini kan kita pakai laptop, jadi ya agak ngeluntung sedikit ya guys. Nah jadi tampilannya seperti ini ya guys ya, karena di sini kenapa kok menunya banyak banget, mungkin di SketchUp kalian nggak sebanyak ini gitu, karena ini saya menambah yang namanya plugin di SketchUp ya. Jadi shortcut tambahan di sini ini saya nambah itu pakai plugin. Kalian bisa lihat tutorial di channel-channel lain, pasti banyak lah cara menambahkan plugin. Misalkan di sini ada V-Ray, ini yang saya tunjuk ini V-Ray untuk render ya. Kemudian ada yang namanya apa ini ya, nah ini coba ya, fix tool. Nah ini buat nambahkan interior ya, khususnya di furniture, misalkan tempat tidur, meja, kursi dan sebagainya secara otomatis, jadi kita nggak perlu download lagi gitu kan. Di sini ada juga JHS Powerbar. Di sini JHS Powerbar sendiri biasanya digunakan kalau saya pribadi sih tadinya download ini khususnya buat bikin penulangan pembesian, karena kalau pakai ini dijamin otomatis banget, nggak perlu ribet. Namun di pembahasan kali ini saya akan membahas seputar shortcut yang ada, khususnya yang dasar-dasarnya saja dulu. Nah jadi dua baris di atas ini dan yang sebelah sini ya. Nah untuk misalkan nih kalau SketchUp kalian menu-menunya masih sedikit belum tampil, caranya seperti ini. Kalian bisa buka view, di sini ada toolbar, di sini kalian bisa pilih toolbar mana yang akan kalian pakai gitu kan, tinggal dicentang saja. Nah ini misalkan di kamera, nah berarti kamera tadi yang tadi tuh kita tampilkan lagi. Nah ini kamera ya, dynamic komponen coba. Nah dynamic komponen berarti yang ini khususnya buat intercept ya, jadi kalau ini nanti akan saya jelaskan lah ya. Nah kemudian ada largest toolset. Nah jadi yang larger toolset itu yang sebelah sini yang banyak ini ya. Ada layer itu untuk membedakan garis yang satu dengan yang lain atau yang kita gambar. Misalkan kita gambar dari galian itu sendiri, misalkan dari pondasi sendiri, itu dengan menggunakan layer. Nah ini ada measurement, measurement. Nah ini fungsinya mungkin untuk kita mengetahui nanti di sini
kan muncul angkanya. Misalkan kita masukkan angka berapa nanti muncul, agak lebih memudahkan kita sih. Ini ada section. Nah, section itu berfungsi untuk membuat cross section atau potongan ya, khususnya kalau kita udah menggambar 3 dimensinya. Shadow ini efek sih ya, lebih ke efek. Solid tool. Nah, ini solid tool yang sebelah sini, ini fungsinya buat nanti saya jelaskan lah ya. Standar. Nah, standar di sini berisikan new document, ada open, save, ada cut, copy, paste, ada erase ya untuk hapus, undo kan. Berisikan seperti ini ya. Buat ngeprint juga ada di sini. Style. Nah, kalau untuk style ini berisikan, nah misalkan nih X-ray ini tembus pandang ya. Intinya buat apa ya namanya? Buat tampilan kita itu nantinya apakah padat atau tembus pandang atau sebagainya, nanti saya praktekkan. View itu untuk cara pandang kita ya, dari misalkan tampak depan, samping, kanan, kiri, atas dan belakang gitu misalkan. Nah, itu views. Kalian bisa contreng semua atau bisa kalian pilih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsinya. Kita mulai dari yang ini dulu ya, dari yang ini, largest tool. Nah, kita bisa lihat nih, largest tool. Nah, kita misalkan ini bikin dulu nih rectangle itu membuat kotak ya. Nah, seperti ini. Ini kotak kalau kita buat rectangle seperti ini. Kemudian ini ada rotate rectangle, jadi untuk merotate. Nah, misalkan rectangle-nya kita rotate, nah seperti ini. Jadi bikin rectangle ke bawah, ke samping, ke atas gitu, pakainya yang rotate kita bisa gunakan itu. Ini ada AR circle berfungsi untuk membuat lingkaran ya. Ini juga ada polygon, silahkan kalian bisa praktekkan ya. Polygon nih segi 6, nah, seperti ini ada ARC, jadi ARC itu buat garis lengkung. Nah, seperti ini juga sama, hampir sama. Nah, fungsinya membuat garis lengkung juga. Ini sama, ini juga sama, nggak perlu saya praktekkan. Move ini berfungsi untuk memindahkan sebuah area ya. Nah, seperti ini. Nah, kan kita bisa pindahkan kemana saja. Nah, kemudian ada di sini push atau pull. Ini untuk menarik area ya. Jadi misalkan kalau kita bangun rumah pastinya seperti ini. Misalkan kita bikin kotak-kotaknya dulu, kemudian kita tarik ininya, naik sesuai ketinggian yang kita inginkan. Itu fungsinya push tool. Nah, ini ada rotate itu untuk memutar ya. Bisa kita praktekkan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, seperti itu bisa kita putar-putar, rotate. Nah, ini scale ini untuk merubah skala. Misalkan ingat ya, kalau untuk mau scale atau rotate kita harus blok dulu. Blok seperti ini, sudah muncul tanda biru seperti ini. Misalkan ini kita mau pakai scale, kita bisa langsung besarkan gitu ya, scale. Nah, kemudian di sini ada yang namanya offset itu untuk menggandakan ya. Untuk menggandakan suatu area, misalkan nih seperti ini. Nah, menggandakan garisnya ya, kita bisa masukkan angka berapa gitu. Kemudian di sini ada tape measure tool. Ini hanya untuk mengukur sih, bisa untuk mengukur atau bisa membuat garis bantu. Nah, seperti ini misalkan kita mau gambar pakai garis bantu seperti ini. Ini fungsinya. Kemudian ada dimension itu ukuran ya, buat ngukur
Kemudian di sini ada protektor. Protektor mungkin hampir sama buat ngukur juga, hanya saja untuk lebih ke kemiringan yang kayak gitulah. Nah ini buat nulis misalkan bisa ya pakai yang ini, namanya teks. Nah kemudian ini 3D text sama, isinya huruf juga. Nggak perlu dijelaskan mendetail yang itu ya. Kemudian ada ini ya, view ya, yang tadi view. Nah ini misalkan ISO ya, tampilannya seperti ini. From point ini tampak atas, tampak depan, samping ya kan, belakang, ini samping lagi, itu seperti itu ya. Nah kemudian yang ini ya, kita coba nggak bisa ternyata. Nggak terlalu di ini sih kalau untuk ini ya, saya juga jarang pakai, nggak apa-apa lah. Namun saya kasih tahu ya, sebelum kalian memulai lembar kerja kalian harus setting dulu yang namanya unit. Kalian bisa pergi ke mana ya, ini di window model info. Nah di sini kalian pilih unit itu untuk menentukan satuan. Misalkan yang kita pakai itu cm, kita masukkan dalam format desimal, cm precision, misalkan 0 komanya di belakang ada 2, seperti ini ya. Ketika sudah bisa langsung close seperti ini. Setelah itu kalian bisa langsung bekerja. Next video saya akan kasih contoh cara kerja SketchUp dalam membuat denah rumah atau membuat bangunan 3 dimensi. Oke guys,